Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang gimana sih cara supaya kamu bisa membeli rumah di masa depan secara cash ya. Nah, aku membahas topik ini karena aku pribadi udah mengalami atau udah melalui hal ini ya, dimana aku pribadi sebenarnya aku udah berhasil membeli rumah pertamaku cash pada saat aku berusia 25 tahun. Jadi aku sama sekali nggak menggunakan teknik cicilan atau KPR atau apapun itu, jadi aku membelinya langsung secara cash. Walaupun mungkin rumahnya nggak terlalu besar, rumahnya mungkin biasa aja, tapi aku sangat senang karena aku bisa membeli rumah tersebut secara cash tanpa perlu pusingin soal cicilan lagi. Dan dalam beberapa saat ke depan, aku berencana untuk menambah beberapa properti lagi ya untuk masuk ke dalam portofolio investasiku. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana sih cara teman-teman supaya bisa mengafford untuk membeli rumah di masa depan dengan lebih mudah tanpa perlu menggunakan cicilan ya karena bisa membeli rumah tanpa cicilan itu sangat enak dan itu sangat bikin kita jadi penuh ketenangan hidupnya ya teman. Dan ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan Bitcoin. Nanti aku bakal bahas di slide berikutnya. Tapi slide yang pertama ini aku cuman pengen kasih tahu satu rule dari Bitcoin. The first rule of Bitcoin is you never sell your Bitcoin. Kenapa aku bilang statement ini? Ini karena di beberapa saat kebelakang ini komen-komen yang masuk ke channelku selalu banyak banget yang bilang apakah aku menjual Bitcoinku, terus kalau misalnya Bitcoin drop gimana, market merah dikit teman-teman langsung pada panik dan tanyain apakah aku udah menjual posisiku. Terus kamu lihat aku membahas soal topik investasi di tempat lain, membahas dan mereview instrumen investasi lain, lalu teman-teman pada panik apakah aku udah pindahin asetku ke tempat lain. Jawabannya enggak ya kalau misalnya aku berinvestasi juga di tempat lain, itu karena emang aku melakukan diversifikasi, jadi bukan artinya aku menjual Bitcoinku kemudian aku pindahin ke aset lain ya Makanya di sini aku memberikan statement dulu. Statement ini adalah statement yang sangat bold, yaitu first rule of Bitcoin, you never sell your Bitcoin. Bagi teman-teman yang udah punya Bitcoin, kamu boleh tambah terus posisimu, jangan terlalu cepat menjual ya nanti takutnya kamu malah nyesel. Karena kalau misalnya kita lihat dari beberapa video-video sebelumnya, aku pernah bahas ada orang yang dulu habisin Bitcoinnya untuk membeli hal-hal nggak berguna, padahal kalau disimpan aja itu udah bisa menjadi kekayaan yang luar biasa. Tapi kan kita nggak tahu di masa dulu siapa yang sangka Bitcoin bisa sampai semahal ini ya Oke, sekarang aku bakal bahas tentang trik yang kamu bisa gunakan untuk bisa membeli rumah di masa depan. Dengan tentunya cara ini bisa jauh lebih mudah ya Cara yang kamu perlu lakukan apa? Cara yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu membeli Bitcoin dan juga kamu perlu menghold Bitcoin tersebut dalam jangka panjangnya. Kenapa hari ini aku bisa sebut hal seperti ini? Jawabannya adalah karena Bitcoin itu emang udah digadang-gadang di masa depan bisa mengalami kenaikan harga yang signifikan. Apalagi setelah event luar biasa yang barusan terjadi ini, yaitu halving dan juga ETF spot Bitcoin approval element. Nah, kamu bisa baca di sini seperti yang telah diramalkan oleh para sejumlah besar pakar dan ekonomis kelas dunia. Ini aku udah lihat dari berbagai sumber, aku lihat di Twitter, di artikel, aku nonton di YouTube, nonton banyak banget video, bahkan aku juga baca buku. Banyak pakar di luar sana yang udah memberikan statement ini bahwa Bitcoin itu di masa depan harganya bisa menembus jutaan USD. Dan kalau misalnya teman-teman tanya apakah aku percaya atau enggak, jawabannya aku emang percaya karena aku udah pelajari semuanya dan emang Bitcoin itu teknologinya sebagus itu ya Tapi tentunya untuk kamu pelajari, kamu butuh puluhan sampai ratusan jam. Aku juga awalnya nggak mungkin langsung percaya, aku awalnya skeptis dulu ya Kalau kamu lihat video-videoku yang lama, aku nggak gitu banyak berinvestasi di cryptocurrency, aku lebih banyak menggunakan traditional finance, misalnya di saham, reksadana, obligasi, dan sebagainya. Tapi belakangan ini aku mulai masuk Bitcoin, tapi sebelum aku masukin jumlah yang besar, itu aku melakukan riset yang cukup dalam. Dan setelah aku lihat-lihat, makin aku pelajari, makin aku sadar bahwa ini merupakan aset yang superior banget ya Maka dari itu, aku pun perlahan-lahan menambah posisiku di Bitcoin ya karena aku cukup percaya dengan story-nya Bitcoin. Di masa depan, ini bisa menjadi hal yang sangat besar ya Ditambah lagi aku juga udah bahas di video-video sebelum ini bahwa Bitcoin itu untuk saat ini adopsinya masih rendah banget. Masih banyak room to grow ya Nah, jadi dengan Bitcoin yang harga ini per video ini dibuat, yaitu harganya masih di 1 miliar per Bitcoin, mungkin angkanya bakal fluktuasi dikit, 1,1 miliar, 1 miliar 20 juta, 1 miliar 50 juta, tapi sekitar segitu angkanya. Kita bakal lihat secara garis besar aja, kalau misalnya kamu mengeluarkan 100 juta saat ini, 100 juta saat ini kamu gunakan untuk membeli 0,1 Bitcoin, atau kita pernah bahas, Bitcoin itu satuannya Satoshi, 1 Bitcoin 100 juta Satoshi. 0,1 Bitcoin artinya kamu membeli 10 juta Satoshi. Nah, dengan kamu membeli 10 juta Satoshi atau 0,1 Bitcoin aja, kalau Bitcoin itu di masa depan menjadi jutaan USD atau kalau dirupiahin jadi double digit miliar, maka dengan kamu punya 0,1 Bitcoin aja
aja kamu udah punya miliaran ya teman, kamu udah menjadi miliarder. Dan dengan uang miliaran tersebut, kamu udah bisa membeli rumah yang menurut aku pribadi cukup nyaman ya teman. Walaupun mungkin belum bisa beli rumah yang gedung atau gimana pun, tapi di sini goalnya adalah gimana caranya kita bisa paling nggak meng-afford rumah secara cash. Maka dari itu, trik ini adalah trik yang bisa kamu gunakan juga ya teman. Dan aku pribadi juga seperti itu. Kalau misalnya nanti aku berinvestasi di Bitcoin dan ternyata Bitcoin suatu saat menjadi something, mungkin akan sebagian dananya aku gunakan untuk membeli beberapa properti lagi di masa depan ya teman. Nah, di sini juga ada satu quotes yang menarik banget. It's not a matter of if, but when. Jadi sebenarnya masalah Bitcoin ini udah bukan masalah bakal terjadi atau nggak bakal terjadi. Tapi kondisinya di sini adalah ini udah pasti terjadi, cuman yang jadi pertanyaan adalah kapan? Kapan Bitcoin ke jutaan USD? Apakah itu mungkin 5 tahun dari sekarang di 2030? Apakah 10 tahun dari sekarang 2034? Atau mungkin 2040 baru kejadian? Tapi cepat atau lambat, pasti suatu saat bakal kejadian Bitcoin mencapai jutaan dolar ya men. Nah, berikutnya ini juga aku lumayan ikutin dari Fred Krueger. Millennials are upset that boomers bought houses in the 1970 for 40k USD, which are now worth a million 50 years later. The same millennials are lining up to buy Bitcoin at 40k, which will probably get to 1 million in only 10 years. Nih, jadi ini yang tadi aku bilang, kebanyakan orang itu mereka mengeluh ya men. Boomer itu maksudnya adalah generasi yang di atas kita, mereka bisa membeli rumah waktu itu murah banget. Tahun 1970 beli cuman 40 ribu dolar. Sekarang udah worth 1 juta dolar. Jadi dari 600 juta kira-kira ke mungkin 16 M ya men. Nah, tapi dia di sini ingetin bahwa milenial yang tadi komplain, mereka nggak sadar sebenarnya mereka itu bisa membeli Bitcoin di harga sekarang 40k, tapi mungkin sekarang udah 60k. Ini karena mungkin di postnya beberapa saat yang lalu Bitcoin masih 40 ribuan. Jadi sekarang intinya Bitcoin masih 60 ribuan dan Bitcoin ini punya chance untuk menjadi 1 juta dolar dalam 10 tahun. Yang artinya apa? Yang artinya pertumbuhannya bahkan bisa lebih gila dari properti yang dibeli oleh boomer di generasi itu ya men. Maka dari itu menurut aku pribadi sebenarnya ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang oke banget. Makanya di beberapa video sebelum ini aku udah tekenin terus, jangan jual Bitcoin kamu dan Bitcoin kamu stack terus ya. Kalau bisa kamu tambah posisi terus. Aku pribadi juga akan seperti itu. Nah, berikutnya ini juga aku bakal memberikan sedikit gambaran tentang rumah. Kita lihat aja kalau misalnya di tahun 2015 dulu, satu Bitcoin itu harganya masih 5 juta. Jadi di masa itu katakan kalau misalnya ada satu rumah aja yang harganya di angka 1 miliar. Artinya dengan Bitcoin yang harga per kepingnya itu 5 juta, kalau misalnya kamu menggunakan 200 Bitcoin, itu kamu udah bisa membeli rumah seharga 1 miliar tersebut. Nah, kemudian kita fast forward ke tahun 2020, di mana harga Bitcoin itu di waktu itu range-nya itu udah seratusan juta ya men. Seratusan juta itu ada 130, 140, kemudian di akhir tahun 2020-an kalau nggak salah jadi hampir 200 juta. Nah, itu artinya kalau misal kamu pengen membeli rumah, katakan rumahnya udah naik harga deh, jadi 1,4 miliar dalam 5 tahun. Nah, kalau misalnya rumah tersebut jadi 1,4 miliar pun, kamu hanya membutuhkan 10 Bitcoin untuk bisa afford rumah yang sama ya, men. Kemudian kita bakal fast forward lagi ke masa sekarang, dimana kita bisa lihat harga Bitcoin satu kepingnya udah 1 miliar lebih dikit. Nah, kalau misalnya kamu pengen membeli rumah yang sama, katakan rumah yang sama tersebut udah kenaikan harga dari 1,4 jadi 1,8 miliar. Artinya apa? Artinya kamu hanya memerlukan 1,76 keping BTC ya men. 1,7 Bitcoin udah bisa membeli rumah. Kamu bisa lihat semakin lama Bitcoin yang kamu perlu keluarkan itu semakin kecil untuk bisa membeli rumah men. Dari 200 Bitcoin, 10 Bitcoin tinggal 1,7 Bitcoin udah kebeli rumah. Nah, terus kalau misalnya tanya di sini 2030 gimana? 2030 aku cukup yakin bahkan dengan 0, aja kamu udah bisa membeli rumah ya men. Cepat atau lambat itu bakal kejadian. Maka dari itu dari tadi aku lumayan sempat tekenin bahwa kamu kalau misal kamu punya 100 juta, kamu beli 0,1 Bitcoin aja, itu bisa bakal jadi something di masa depan ya men. Tapi tentunya sebelum kamu membeli, ini kamu boleh do your own research dan juga kamu pelajari dulu yang dalam ya men. Kalau misal kamu masih di awal, mungkin kamu masuknya sedikit demi sedikit aja. Karena dalam kamu berinvestasi, jangan sampai kamu membeli kucing dalam karung, kamu nggak ngerti apa yang kamu investasikan. Aku pribadi kenapa aku masuk banyak ya karena aku udah ngerti ya men. Dan aku udah punya conviction di mana kalau harganya turun pun aku berani untuk nambah posisiku. Jadi seperti itu ya men. Nah, berikutnya ini statement yang lumayan bold juga, yaitu beli Bitcoin ibarat beli tanah di Menteng di zaman dulu ya men. Dimana harga tanah di Menteng itu di tahun 2010 kamu bisa lihat harganya itu masih 20 jutaan per meter persegi. Terus kalau misalnya kita fast forward ke tahun sekarang 2024, harga tanah di Menteng berapa? Itu setahu aku bahkan ada yang sampai lebih dari 100 juta per meter persegi. Artinya apa? Artinya kalau kamu beli properti di sana
Karena itu harganya udah naik berkali-kali lipat ya. Kamu beli properti yang 3 miliar aja, itu mungkin nilainya udah jadi belasan miliar atau bahkan lebih. Dan menurut aku pribadi, di masa depan Bitcoin itu bakal menjadi seperti itu ya, teman. Karena Bitcoin itu ibaratnya adalah kamu membeli tanah di Menteng di zaman dulu. Nih, kamu bisa lihat salah satu contoh video ini. Kamu bisa lihat, jadi orang tersebut dia membeli suatu rumah, membeli suatu properti atau beli tanah, kemudian tanah tersebut beneran nggak dijual, di hold sampai selama itu ya teman. Sampai di sekitarnya semua udah jadi perumahan, di sekitarnya semua udah jadi sangat megah, dan orang tersebut masih tetap menghold tanah yang dia miliki dan rumah yang dia miliki. Dan apa yang terjadi, ini pasti kenaikan harganya udah gila-gilaan. Dan kalau misalnya dia lepas semua propertinya ini, pasti harganya itu udah bahkan mungkin jutaan, ratusan juta dolar. Itu udah menjadi sangat mahal. Inilah kenapa kamu jangan pernah menjual Bitcoin kamu ya teman. Karena Bitcoin itu supply-nya adalah limited. Itu ibaratnya kamu membeli tanah di Menteng. Bayangin kalau misal kamu beli tanah di Menteng, kamu hold aja dalam 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, apa yang terjadi itu bahkan bisa mengubah hidup kamu ya teman. Jadi itulah kenapa kamu jangan jual Bitcoinmu. Ini adalah suatu konsep yang benar-benar kamu harus pahami. Kenapa Bitcoin kamu itu semakin lama nilainya semakin mahal. Di sini kamu bisa lihat kalau misalnya fiat money, government money, itu sebenarnya uang yang kamu miliki per infinity. Karena jumlah uangnya itu nggak terbatas. Mereka bisa ngeprint itu sampai jumlahnya berkurang dan mengalami inflasi atau daya belinya berkurang. Nah, Bitcoin itu beda cerita ya teman. Bitcoin itu sama seperti aset tanah, di mana aset tanah itu ada terbatas dan jumlah tanah di bumi nggak akan bisa bertambah. Itu juga sama dengan aset yang satu ini, yaitu Bitcoin. Di mana di sini formulanya adalah jumlah Bitcoin kamu per 21 juta. Karena kenapa? Karena jumlah Bitcoin hanya ada 21 juta. Dan itu udah mentok ya teman. Itu pun ditambangnya selesai 2140. Dan 21 jutanya ini nggak semuanya masih hidup ya teman. Ada yang udah sebagian di hold organisasi besar, ada yang mungkin udah hilang. Misalnya orang yang tahu seed phrase-nya, kemudian orang yang udah meninggal dan sebagainya. Jadi sebenarnya jumlah Bitcoin jauh lebih sedikit dari 21 juta ini. Mungkin aslinya hanya di belasan juta ya teman. Jadi di sini kalau misal kamu punya satu Bitcoin aja, itu artinya kamu punya satu dari sekian belas juta. Berbeda dengan jumlah uang itu bisa di print sehingga uang itu nggak ada limitnya, men. Jadi seperti itu. Dengan kamu pahami konsep ini aja, kamu udah bakal ngerti kenapa Bitcoin itu dalam jangka panjang pasti harganya mengalami kenaikan. Nah, jadi kira-kira gitu ya, men, konsep-konsep yang bisa kamu gunakan untuk bisa mempermudah kamu membeli properti di masa depan. Jadi kalau misal kamu pengen simpan Bitcoin dalam jangka panjang, itu sebenarnya juga masalah. Nah, mungkin kira-kira gitu aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen membeli Bitcoin dan pengen tahu menggunakan platform apa, kamu boleh cek video-videoku yang lainnya dan kamu boleh gunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!